Tapi waktu milih jurusan itu Mmm, kenapa teknik nuklir itu? karena seru. Oh ya? Iya, karena waktu itu saya, merasa, oh ini, kenukliran sebagai ilmu itu sangat fascinating. Ini sesuatu yang, eee, tampaknya penuh bahaya, eee, high risk, high reward gitu kan, Iya. dan buat saya itu menantang. Nah, kalau menantang itu, saya yakin ini nggak mudah mempelajarinya, tapi kalau ada rasa tertantang tuh rasanya lebih lebih apa ya lebih menarik gitu. Awal-awal tuh excitement Mmm. apa yang kira-kira ada aha-aha moment gitu misalnya gitu waktu awal itu? Mmm, yang pasti ketika join, saya sendiri juga terkaget-kaget Mbak, kok ternyata saya bisa masuk gitu. Karena secara bidang pendidikan tidak exactly the same gitu kan. Walaupun fundamental engineering-nya sama ya atau similar lah. Jadi kekagetan waktu join ya adalah musti belajar ulang dari awal. Hal lainnya adalah sebelum di sini saya mungkin tidak terlalu meng-appreciate role dari, industri yang mungkin secara day to day tidak langsung terlihat ya. Iya, Maksudnya, iya, day to day kan, kita nggak langsung nggak semua masyarakat tuh melihat, iya. lapangan migas gitu-gitu. Tapi ini backbone loh untuk day to day life gitu, electricity, Semuanya ya. transportation, fuel, semuanya gitu, chemicals, itu rata-rata ya kita Indonesia masih backbone-nya antara lain dari oil and gas industry. Selamat pagi di podcast Indonesia Women's Network. Kali ini kita didukung oleh ExxonMobil. Hari ini ada Ibu Ratih atau Mbak Ratih Primanugroho yang merupakan Vice President Surface Engineering ExxonMobil Cepu Limited. Jadi udah 17 tahun, lebih dari 17 tahun ya punya Iya, karir di oil and gas gitu. mhm, Boleh cerita nggak Mbak Ratih, kira-kira dulu tuh awalnya tuh gimana tuh mmm, dari lulusan teknik nuklir di mhm. UGM, terus berkarir di sini gitu? Ini jadi ketahuan umurnya ya kita 17 tahun. Iya iya Tapi betul. nggak apa-apa. Iya, jadi saya lulus dari Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada itu tahun 2008, Mbak. Dan waktu Hah, itu, memang langsung join ke ExxonMobil Cepu Limited sampai dengan sekarang. Jadi ya memang sudah plus minus hampir 2 dekade ya berarti iya di iya iya ExxonMobil. iya betul betul. Dan, kenapa ke oil and gas industry, memang dari kuliahnya kan di teknik nuklir jadi ketertarikannya ke bidang energi. Mhm. Nah, mungkin kalau ditanya lalu kenapa? Kenapa kok ke arah energi gitu? Dari sekian banyak opsi disiplin Iya macam-macam yang ya. dipilih kan gitu, Mhm. kita macam-macam banget, even dalam teknik pun, engineering pun macam-macam gitu kan. Iya. Tapi kenapa ke energi? Karena saya melihat kalau energi itu sesuatu yang, mix-nya mungkin berubah, bentuknya mungkin berubah, tapi pasti dibutuhkan for daily life lah, untuk community, untuk negara, untuk kita growth, Iya. itu pasti perlu energi. Everyday use ya. Benar Iya. benar. Nah, dari situ ketertarikannya, nah lalu, eee, masuklah ke teknik nuklir. Pada saat di sana selama Mmm. kuliah, memang ada, beberapa kali join kegiatan dari, oil and gas company atau oil and gas service companies. Nah, dari situ mulai mengenal nih oil and gas industries. Jadi ketika menjelang lulus ada opening, ya udah lalu saya, join dan sampai sekarang. Boleh cerita nggak dulu Mhm, waktu awal-awal tuh excitement mmm. apa yang kira-kira ada aha-aha moment gitu misalnya gitu waktu awal itu? Mmm, yang pasti ketika join, saya sendiri juga terkaget-kaget Mbak, kok ternyata saya bisa masuk gitu. Karena secara bidang pendidikan tidak exactly the same gitu kan. Walaupun fundamental engineering-nya sama ya atau similar lah. Jadi kekagetan waktu join ya adalah musti belajar ulang dari awal. Saya pas join itu masuk ke reservoir engineering, sebagai reservoir engineer dan ya practically belajar ulang gitu. Selain yang
basic fundamentals engineering-nya, selebihnya cara pengaplikasiannya, itu semuanya belajar ulang. Nah, syukurlah di sini memang ada sistem yang cukup bagus ya untuk kita belajar. Asal sudah punya basic engineering yang kuat, itu pasti bisa lah gitu untuk mempelajari. Gak mudah, tapi bisa gitu. Nah, mungkin itu sih kekagetan waktu awal. Tapi juga hal lainnya adalah sebelum di sini saya mungkin tidak terlalu meng-appreciate role dari industri yang mungkin secara day to day tidak langsung terlihat ya. Iya. Maksudnya day to day kan kita nggak semua masyarakat tuh melihat Iya. lapangan migas gitu-gitu. Tapi ini backbone loh untuk day to day life gitu. Electricity, Semuanya ya. transportation, fuel, semuanya gitu, chemicals, itu rata-rata ya kita Indonesia masih backbone-nya antara lain dari oil and gas industry. Jadi setelah beberapa lama di sini saya baru lebih memahami dan semakin meng-appreciate kalau ya ini memang sektor industri yang penting gitu, sektor industri yang untuk kita pribadi kontribusi kita tuh nyata gitu. Kalau kita merasa ingin berkontribusi ke negara dengan apapun itulah ilmu yang kita miliki, ini adalah salah satu sektor yang kita langsung bisa melihat kontribusi kita. Pandangan keluarga gimana pas awal-awal, Bu aku Iya. kerja di sini gimana? Apa itu kan dunianya laki-laki itu Nah. kalau di lapangan itu ada nggak komen-komen kayak gitu? Iya, nah untungnya kalau keluarga inti, maksudnya papa mama saya itu memang dari dulu sangat mensupport anak-anaknya ke science atau ke engineering gitu. Oke. Nah, tapi kalau persisnya, oh ini kerjaannya, terutama kalau awal-awal ya, kalau Iya, iya. sekarang mungkin sudah tidak terlalu sering, tapi waktu awal-awal, oh ini ternyata kerjaannya bisa bantuin muter valve di lapangan misalnya gitu, sesekali aja. Nah itu ya memang orang tua pasti tidak kebayang ya Iya. sampai seperti itu. Betulnya ya. Betul, but that's okay. Maksudnya kadang hal-hal yang kita tidak ketahui memiliki persepsi tertentu kan, seperti tadi Mbak bilang ini kan dunianya dunia laki-laki Iya, gitu. iya. Padahal ternyata enggak juga, banyak yang perempuan yang Perempuan ya di berkiprah situ ya. di industri ini tuh banyak, dan tidak semua dan tidak selalu pekerjaannya itu yang pekerjaan di lapangan. Maksudnya ada berbagai ragam pekerjaan di dalam satu industri ini gitu. Nah itu mungkin yang karena tidak banyak pemahaman ke sana, jadi sudah ada stereotip sendiri gitu ya tentang industrinya. Padahal enggak, ini sangat beragam kok. Dan ya itu untungnya saya dari keluarga yang sangat mensupport anak-anaknya ke bidang engineering atau science. Tapi waktu milih jurusan itu kenapa teknik nuklir itu? Karena seru. Oh ya? Iya, karena waktu itu saya merasa oh ini kenukliran sebagai ilmu itu sangat fascinating sesungguhnya. Tapi kan memang mungkin secara dan berkembang di Indonesia cukup baik untuk bidang-bidang pengaplikasian terapannya ya gitu. Tapi untuk bidang energy generation sendiri mungkin tidak terlalu berkembang di sini. Cuma hal-hal seperti itu kan mungkin memang baru saya ketahui pun setelah sudah di dalam ya. Kalau waktu SMA ditanya lah kenapa kok milihnya ke teknik nuklir, simply jawabannya karena seru gitu. Kayak ini sesuatu yang tampaknya penuh bahaya, high risk high reward gitu kan. Dan buat saya itu menantang. Nah kalau menantang itu saya yakin ini nggak mudah mempelajarinya, tapi kalau ada rasa tertantang tuh rasanya lebih apa ya lebih menarik gitu untuk terus mempelajari. Waktu kuliah juga tetap menarik atau kan kadang orang tuh cuman di awal aja terus yang kuliah gini aja gitu, ada? Waktu kuliah yang terutama bikin saya terus tertarik itu adalah ketika kita mulai mempelajari penerapannya di industri. Jadi misalnya kayak praktikum deteksi radiasi. Kalau praktikumnya itu sendiri ya oke, tapi so what gitu kan. Tapi kemudian kan kita belajar oh ternyata misalnya di dunia medis itu
kenukliran itu diterapkan loh di dunia medis dan itu bisa membantu orang gitu. Iya betul. Lalu bukan hanya tentang tools untuk Radiologi. iya untuk deteksinya saja, tapi juga sampai ke bagaimana sih kita mendesain APD, alat perlindungan diri. Nah itu kan juga membutuhkan keilmuan ke sana ya. Iya. Nah setelah saya mulai connecting the dots antara ilmunya itu sendiri dengan bagaimana dia diterapkan ke industri, nah itu menjadi jauh lebih menarik karena ternyata penerapan teknik nuklir di Indonesia tidak hanya sempit pada energy generation, tapi juga ke berbagai sektor gitu, medis, pertanian, gitu, macam-macam. Iya banyak. Saya juga nggak nyangka ya, ternyata teknik nuklir itu Iya. nggak cuman sekedar itu gitu. Maksudnya nggak banyak orang yang tahu ya ternyata. Saya pun baru paham setelah kuliah. Setelah kuliah ya, saya setelah lulus karena nggak tahu, bukan jurusan saya ya. Itu kalau kan waktu kuliah itu jumlah perempuannya banyak apa enggak? Angkatan saya tuh 20 sekian, hampir 30-an orang. Perempuannya lumayan, kami kalau nggak salah ber-8. Oh Not bad banyak at ya. all. Itu Iya, nggak hampir secara separuhnya. secara persentase Iya. sebenarnya lumayan tinggi ya. Dan kayaknya 20%, termasuk salah satu yang cukup tinggi sih dibanding angkatan-angkatan lainnya. Iya. Teknik mesin malah 3 angkatan 1 orang. Iya. Itu lebih Dari parah ya. seratusan lebih orang gitu. Itu Mbak Rati, ini kan dunia oil and gas itu kan nggak banyak orang tahu ya, kenal gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh cerita nggak pas awal itu di reservoir engineer itu awal pekerjaan itu tuh, kalau reservoir itu gimana cara membaginya pekerjaan itu, bentuknya seperti apa? Oke. Jadi secara umum karena saya ada di bagian upstream ya, hulu mungkin kita sebutnya, bagian hulu migas. Jadi tugasnya itu kan kalau secara sederhananya tugasnya adalah mengeluarkan minyak atau gas bumi dari dalam bumi sampai ke titik serah kepada yang membeli. Nah dari situ lalu kita bisa bagi-bagi nih, teman-teman reservoir engineering dia akan fokus pada bagaimana memanage oil dan gas yang ada di dalam bumi ini supaya optimum ketika kita keluarkan, ketika kita produksikan. Nah itu bagian situ teman-teman reservoir engineering. Lalu ada juga yang sampai keluarnya itu kan dari batuan sampai ke permukaan tanah, kita sebutnya pakai sumur lah, sering dengar sumur migas gitu kan. Nah itu juga masih ranahnya teman-teman subsurface, kalau kami nyebutnya subsurface gitu. Nah begitu nyampe ke permukaan tanah, jadi kepala sumurnya nih yang kita kalau nanti suatu saat Mbak jalan-jalan ke lapangan ngelihat, oh itu kepala sumur. Nah gitu sampai ke permukaan tanah, dia kan harus mengalir melalui fasilitas nih untuk bisa sampai ke customernya. Nah fasilitas dari permukaan bumi sampai ke titik serah ke customer, itu bagian yang tim saya jagain nih, surface engineering gitu. Makanya namanya surface gitu. Surface sama subsurface. Nah kami spans across apa aja, macam-macam. Jadi mulai dari pipa, piping, sampai ke mungkin ada fasilitas pengolahan atau separasi gitu, memisahkan komponen-komponen yang sulit untuk dijual versus komponen yang memang akan kita jual. Misalnya ada impurities gitu-gitu, water, airnya kan biasanya tuh terproduksi dari dalam bumi kan dia mix tuh Mbak. Ada oilnya, mungkin ada airnya dan impurities. Sampai ke meteran titik serah ke customer. Nah customernya upstream atau hulu itu nanti adalah transporter menuju ke kilang-kilang untuk kemudian nanti diolah lebih lanjut sampai menjadi produk yang bisa dikonsumsi ya. Oke. Kalau ini makanya dari reservoir terus subsurface. Subsurface ini di Houston waktu itu ya? Iya. 3 tahun dia. Waktu itu hampir 3 tahun lah saya di Houston. Waktu di sana ya syukurlah waktu itu ada kesempatan dari company, perluasan mungkin ya istilahnya, broadening assignment gitu, saya ke Houston
Lapangannya di West Texas. Jadi waktu itu memang base-nya di Houston, Ya. lapangannya ke West Texas, dan dia, oil field, jadi karakteristiknya secara garis besar ada kemiripan dengan, lapangan Banyu Urip yang sekarang kami operasikan. Iya, iya. Beda ya Mhm. hidup di Indonesia sama di luar gitu ya, dan dalam jangka waktu tertentu. Waktu itu udah nikah belum? Belum, waktu itu masih single. Oh iya, lebih mudah ya ngurusnya ya. Kalau boleh tahu itu waktu di Reservoir Engineer itu memang udah travel keluar sehingga cukup familiar atau pertama kali? Kalau untuk bekerja belum. Jadi ya waktu pertama kali saya ke luar negeri untuk bekerja ya, bukan dalam kapasitas yang Main-main. lain. Kalau untuk bekerja ya sewaktu dapat assignment ke Houston itu. Oke. Tapi sebelumnya udah pernah ke luar negeri waktu itu? Iya, tapi bukan untuk kerjaan. Oh iya, bukan untuk nggak profesional ya. Oke. Jadi waktu itu tinggal di di Texas gimana lingkungannya waktu itu? Iya, gimana ya, semua tempat pasti ada perbedaannya lah. Iya. Jakarta dengan Bandung aja juga udah beda kan Pasti gitu. kan lebih sepi kan daripada di sini. Oh, enggak pasti. juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ya, Oke. semua tempat ada perbedaannya, tapi at the same time yang saya pelajari adalah walaupun manusia beda-beda, pada akhirnya kebutuhan dasar kita sama kok. Maksudnya sama-sama ingin dihormati dan Iya. sama-sama perlu saling menghormati. Iya. Sama seperti di sini kita beragam manusia, beragam latar belakang, beragam suku, agama dan sebagainya. Di sana juga metropolitan sangat beragam orang-orang yang datang dan tinggal di sana. Dan ya pada akhirnya walaupun banyak perbedaan tapi value dasarnya sama gitu. Sama-sama have to be respectful to one another. Dalam dunia profesional, mau itu kantor di Jakarta atau di lapangan kami di Bojonegoro atau di kantor di Houston, sama aja. Maksudnya ekspektasi tentang bagaimana kita bekerja sama, teamwork, collaboration, clear communication, itu semua fundamentalsnya sama lah. Oke. Kalau planning engineer, terus kan ini panjang ya, tiap 3 tahun, 2 tahun, land supervisor, planning engineer, reservoir, oke. Kemarin kan udah naik supervisor. Menjadi supervisor. Tapi iya. planning engineer sama land supervisor ini tentang apa? Kalau planning itu, kami istilahnya planning ya, tapi intinya adalah setiap tahun itu kan kita ada program di mana kita harus membuat rencana nih 5 tahunan ke depan company kita, program kegiatannya, budgetnya, arahnya mau kemana. Lebih ke arah situ ya. Ya. Oke. Nah kalau land supervisor? Kalau land waktu itu masih era akuisisi lah. Land acquisition sudah menuju akhir-akhir sih, tapi masih era land acquisition untuk lapangan yang di Banyu Urip, yang di Bojonegoro. Oke. Kalau crude lifting apa? Nah setelah jadi memang saya lumayan sering pindah-pindah ya Mbak. Iya. Ngelihat di Why is that? CV-nya. Mungkin karena senang belajar kali ya? Nah mungkin karena itu juga Jadi jadinya dipindah-pindahin aja biar tahu semua. Dan jadinya saya nggak bosan-bosan gitu karena challenging. Betul. Berapa tadi 17 tahunan di satu company, tapi setiap beberapa tahun sekali belajar ngulang dari nol lagi gitu belajar ya. Jadi buat saya pribadi jadinya nggak bosan-bosan, dan I feel like each and every day I learn something new gitu. I grow, I learn something new. Tadi kalau crude lifting coordinator itu mungkin lanjut dari pas di awal tadi saya mention perjalanannya oil and gas ini dari bawah bumi nyampe ke permukaan sampai ke titik serah. Nah di titik serah ini kan harus ada yang mengatur nih, mengkoordinasikan ini diserahkan ke siapa, bagaimana caranya, tata aturan komersialnya. Nah untuk kami lapangan yang di Banyu Urip, titik serahnya itu ada di kapal lepas pantai utaranya Tuban, Lamongan Tuban. Nah jadi nanti nanti yang customernya itu datang mengirim kapal nih Mbak ke kami, ngirim kapal, ketemu dengan kapalnya kami, lalu serah dialirkan lah gitu ya, pakai hose dari kapal kami ke kapal tanker yang penerima. Nah di situ jualannya gitu. Jadi crude lifting coordinator lebih ke arah mengatur, situ ya? betul, mengkoordinasikan kapal mana yang masuk, kapan, berapa, dan berapa pengirimannya dan sebagainya.
Cukup seru juga itu role-nya. Jadi memang kalau di ExxonMobil proses ngajarinnya kayak apa? Sampai VP. Sampai sekarang Iya, gitu. sampai VP. Sampai Maksudnya, sekarang pun masih belajar iya, tapi. iya. Kombinasi dari kita sendiri mempelajari bidang yang sedang kita di-assign ke bidang tersebut. Pastinya ada kayak training baik itu dari internal maupun training yang ada di market lah ya gitu, terkait dengan bidang-bidang yang lagi diambil. Tapi di luar itu juga sangat terbantu dengan sistem yang sudah cukup mature. Maksudnya cara kerjanya, ekspektasi untuk setiap role, sistem-sistem seperti itu tuh sudah berjalan. Jadi kita bisa secara umum kita tidak starting from zero, tapi kita trying to improve what had been going on gitu sebelumnya. Oke. Kalau jadi sebelum di sini, sebelum Iya. kesini, sebelum podcast hari ini tuh kita survei Oke. sama teman-teman yang ada di sini, teman-teman kerjanya Mbak Rati. Terus kesannya tentang Mbak Rati kayak apa? Excited gak? Aduh, deg-degan saya nih. Iya, yang pertama, first she's a hard worker person. Second, she's talented, devoted mom. Dan yang terakhir, she's a great mentor for everyone. Jadi kayak for the team. That is so sweet ya. Siapapun yang mention itu terima kasih. Ya, itu kita coba untuk ngelihat karena kan hari ini itu kan tentang women leadership ya. Jadi kalau orang kesan itu kadang-kadang penting ya. Kita kalau mimpin tim gitu kan kita kadang-kadang butuh butuh fuel supaya keep going gitu, karena kan kadang-kadang kita up and down gitu kan, yang namanya leader pasti kayak gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nggak kalau lagi low, what do you do? What do you usually do? Ya istirahat sebentar sih ya pastinya. Kadang kan kita kalau saya kadang low itu ketika saya berasa kayak maraton tapi sprint gitu. Capek gitu gitu capek ya. Kadang-kadang udah rasanya kepala udah empet gitu. Nah, dan situasi seperti itu I think it's very human kalau kita take a break sih. Dan break ini bisa macam-macam ya. Maksudnya mulai dari sekedar kalau lagi nggak puasa minum ngopi dulu gitu ya. Atau sampai misalnya saya kadang kalau udah lagi rasanya udah jenuh banget, take a day off gitu juga it's okay. Tiap orang menurut saya punya coping mekanismenya masing-masing. Jadi mungkin cara saya tidak necessarily sama dengan cara yang orang lain. Tapi di luar tentang making sure kitanya tetap fit tadi dengan sedikit break, juga what helps me is to remember why am I here at the first place. Gitu. That's nice. Karena kan setiap pekerjaan pasti ada challenge-nya ya, apapun pekerjaannya lah, apapun role-nya, pasti ada challenge-nya. Dan especially for us women yang sudah punya anak gitu atau anak-anak, kadang-kadang kayaknya rasanya kita ketarik ke berbagai penjuru bersamaan Gak gitu. Gak punya waktu buat sendiri ya. Iya, kayak rasanya kitanya depleted gitu. Nah, dan on occasions like that, menurut saya juga sangat manusiawi kalau kemudian ada pertanyaan dalam hati, ini ngapain sih saya ini di sini gitu. Menurut saya itu human ya. Berpura-pura itu tidak terjadi, I don't think that's a good service for everyone gitu. Nah, but that's okay, at least untuk saya, ya saya coba ingat-ingat lagi kenapa saya ada di sini gitu. Satu, untuk saya pribadi, I do feel energized ketika saya tahu hidup saya itu contribute something. Dan pekerjaan ini termasuk salah satu cara saya berkontribusi. Nah, yang kedua adalah saya juga ingin
anak-anak saya, kebetulan anak saya 1 cowok 1 cewek. Oh. Nah, saya ingin lengkap. anak-anak saya baik yang cowok maupun yang cewek itu growing up melihat bahwa oh ternyata bunda saya tuh bisa kerja kok dan bisa tetap di rumah juga bisa tetap fun, bisa ada ada waktu weekend main Ya, atau ya. malam sebelum mereka tidur. Walaupun kitanya berusaha Iya, mepet-mepet kerja waktu, lagi habis kerja mereka lagi. tidur. Habis mereka tidur buka laptop lagi. Iya, iya. Tapi saya ingin anak-anak saya melihat bahwa this is possible. Ya. Dan hal seperti itu kan tidak cukup hanya dengan dikatakan ya. Ya. Memang menurut saya hal-hal seperti ini ya perlu dijalani gitu. Jadi ya pas lagi capek-capeknya kadang saya berusaha ingat-ingat itu aja. Saya di sini karena saya pribadi ingin berkontribusi dan kedua saya pengen ngasih contoh yang baik untuk anak-anak saya dan menurut saya ini salah satu cara saya bisa ngasih contoh tersebut. Itu ada survei kan? Oh, oke. Jadi saya lupa jurnal mana, tapi intinya adalah yang menyampaikan kalau anak-anak yang tumbuh dengan melihat ibunya bekerja itu pekerja keras. Oh gitu. Iya. Amin semoga. Jadi rata-rata anak-anak seperti itu kan kadang-kadang kan orang-orang kerja itu kan a working mom itu pasti akan merasa bersalah kalau aku nggak punya waktu, anakku kasihan gitu kan, pasti selalu seperti itu ya. Iya banget. So no worry gitu kan. Pasti akan kayak gitu. Nah, ini ngomongin tentang anak-anak nih. Ini kan tadi 2 anak. Iya. Terus teman-teman sekarang biasanya gini, orang berpikiran work and life balance itu dipikirkan ketika mereka udah punya anak. Oh, okay. Ya kan? Udah urus keluarga atau enggak kita harus urus orang tua segala macam ya. Cuman anak-anak sekarang atau yang baru lulus sekarang yang generasi strawberry itu tuh mereka punya pandangan yang berbeda tentang work and life balance. Kalau menurut Mbak Ratih kayak gimana sih ini? How do you describe it? Work life balance, first of all, menurut saya work life balance itu bukan satu titik tertentu. Maksudnya bukan work life balance berarti saya kerja sekian jam, di luar itu saya untuk diri saya sendiri atau untuk keluarga gitu. Tidak necessarily, dalam pandangan saya tidak necessarily saklek seperti itu karena balance bagi tiap orang, bagi orang tertentu dalam berbagai masa kehidupannya aja bisa beda-beda gitu. Nah, lalu sah-sah aja gak sih kita tuh mengharapkan work life balance? Menurut saya sah banget. Karena setiap orang mau sudah berkeluarga ataupun belum ya, bahkan kalaupun yang masih single dan syukur-syukur orang tuanya sehat-sehat, semua di keluarga sehat-sehat. Jadi maksudnya lagi gak ada harus men-support someone else in the family pun bukan berarti dia tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan work life balance ya kan. Kita masing-masing tahu kapasitas kita tuh sampai mana, titik jenuhnya kita sampai mana. Kuncinya adalah mengenali, sebenarnya menurut saya masing-masing pribadi tuh mengenali di mana nih saya harus stepping back. Nah, yang penting juga in my opinion adalah memahami bahwa setiap pilihan hidup itu ada konsekuensinya. 2 orang yang sama-sama luar biasa cerdas, sama-sama efektif dalam bekerja, tapi yang satu willing untuk bekerja ekstra, yang satunya tidak. Karena apapun alasannya lah. Ya akan natural kalau yang satu akan lebih progresnya akan lebih cepat dibanding yang satunya. Tapi mungkin yang satunya memiliki kehidupan personal yang lebih berwarna dibanding yang satunya. Jadi pada akhirnya setiap pilihan itu memiliki konsekuensinya kan. Selama kita memahami konsekuensi dari pilihan kita dan memang konsisten dengan pilihan tersebut, that's okay gitu. Dan ya pada akhirnya I think kita masing-masing juga perlu fleksibel dalam memaknai kata balance itu sendiri. Mungkin ada hari-hari, bulan-bulan atau tahun-tahun di mana I need to take a little bit of a backseat for my career karena anak-anak lagi perlu didampingi banget misalnya.
Iya. Nggak harus yang masih kecil loh, kadang yang udah gede-gede Iya, justru yang perlu betul. didampingi gitu kan. Lebih butuh perhatian Benar, kadang ya yang benar. besar. Dan mungkin ada hari-hari, minggu, bulan, tahun yang saya ngerasa ini either my capacity had grown atau I have a good support system atau apapun itu, saya ngerasa saya bisa give more di pekerjaan, and that's okay. Jadi tetap ya tiap orang harus memaknai balance-nya masing-masing, sah-sah aja selama kita juga paham konsekuensi dari pilihan kita masing-masing. So how do you think about women supports women? We should. Ya, I think itu banyak sekali orang yang bicara karena di banyak, kalau in majority perempuan itu mayoritas, mungkin itu very sensitive ya yang kayak hal-hal kayak gitu. Tapi kalau Anda kerjanya di oil and gas, mungkin mayoritas laki-laki. Ya, at the moment mungkin iya, tapi nggak juga kok. Kadang naik turun, ada eranya cukup 50-50. At the moment di grup saya lagi mayoritas laki-laki memang. Gitu ya, di tim ya. Ada tips nggak kira-kira yang buat orang di luar sana? Kan gini, jadi yang ada di Indonesia sekarang, dinamikanya itu kaderisasinya kurang. Oke. Jadi yang senior ngajarin yang junior gimana nurturing gitu kan. Kan itu proses itu kan mesti jalan itu kalau dalam satu organisasi. Betul. Karena teman-teman bilang Anda mentor yang paling baik gitu untuk tim. Ada tips nggak kira-kira apa sih prinsipnya yang bisa yang bisa kita kasih, atau prinsip-prinsip atau hal yang paling penting kalau kita ngajarin orang tuh apa sih gitu? Mungkin pertama-tama I am hopeful bahwa dalam organisasi yang sehat kita bukan melihat gendernya, tapi melihat capability dan capacity-nya. Mungkin itu dulu ya pertama-tama. Jadi seseorang misalnya dipromote bukan karena gendernya, baik itu pria maupun laki-laki, pria ataupun wanita gitu. Tapi ya memang karena kemampuannya gitu, karena meritnya gitu. Nah, di luar itu, I think in terms of mentoring dan talent development, developing others, I believe bahwa tiap orang berbeda, tapi secara umum pria dan wanita juga kind of memiliki cara, sometimes angle berpikirnya itu ada memang perbedaannya, atau cara meng-approach sebuah masalah itu kadang juga ada bedanya. Entah ini cultural, entah ini DNA, I'm not sure, tapi memang kadang ada perbedaannya lah gitu. Kalau tentang capability seperti analytical thinking, how we drive, how we communicate, itu harusnya tidak harusnya itu genderless lah. Tapi in how we approach a problem, bagaimana kita kayaknya beda-beda nah ya. itu stylenya bisa beda tuh. And I believe a person will reach his or her best ketika dia tetap menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi the best version of themselves. Nah, sehingga misalnya secara stereotip kan misalnya yang perempuan lebih nurturing, lebih care. Ya, asahlah aspek care itu dalam konteks profesional supaya ini menjadi titik kuat dia dalam pekerjaannya, atau ketika dia melit tim, ketika dia mengkoordinasikan sesuatu sehingga tercapai target organisasinya ini tercapai dengan stylenya dia. Atau ketika ada mungkin yang misalnya stylenya lebih lugas, lebih straightforward, gak apa-apa. Asahlah itu supaya dia itu menjadi strong point-nya orang tersebut, dan kenali juga misalnya untuk setiap aspek itu kan dia bisa menjadi strength, bisa juga menjadi area yang kalau overplayed malah jadi weakness nih gitu. Betul, nah betul. Jadi kembali ke
mengerti dan memahami masing-masing sih. Atau kalau kita dalam kapasitas sebagai leaders atau mentor juga harapannya relationship tersebut, personal relationship tersebut terbentuk antara kita dengan team members kita, minimal yang direct team membersnya kita. Sehingga dari situ kita bisa mengerti personel A ini dia memang strength-nya di sini. Ketika dia mengalami isu ini, mungkin buat dia kita bisa membimbing dia untuk melihat how the person use her strength to overcome that issue. Gitu. Yang mana isu yang sama mungkin angle penyelesaiannya bisa beda nih antara personel yang satu dengan personel yang lain. Gitu sih. Jadi menurut saya nggak ada formula khusus. Karena tiap orang kan unik ya. Dan justru yang penting adalah sebagai organisasi kita mengharness keunikan dan perbedaan tersebut supaya sudut pandangnya lengkap. Instead of satu cara dan harus ikuti cara saya gitu. I don't think that will work karena begitu nanti misalnya manajernya sudah tidak di tempat itu lagi berantakan. Tapi kalau tiap orang terlatih untuk mengasah kemampuannya, mengasah strength-nya dan merecognize area yang dia harus hati-hati, dia harus lebih lebih tapered down gitu. Nah, itu saya percaya nanti development-nya lebih long lasting, baik masih segrup sama saya ataupun tidak, dia akan bisa menggunakan skill itu in wherever he or she leads gitu nantinya. Boleh nggak ceritain dari sisi Mbak Ratih ya, pandangan Mbak Ratih terkait sama mentoring tim itu sebaiknya itu seperti apa gitu. Karena kadang tuh kita gini, sebagian orang itu banyak case ya, terutama yang saat ini banyak CPNS, banyak new wave-nya itu terlalu banyak gitu. Yang saat ini yang generasi ini yang masuk entering professional career kan. Terus yang senior itu kayak ada keterpaksaan untuk mementoring mereka gitu kan. Jadi ada orang yang memang seneng mentoring, ngajar memang seneng gitu. Ada yang karena kondisinya sibuk banget, jadi dia kayaknya kesulitan untuk ngajarin orang gitu. Ada yang nggak suka memang dari awal gitu. Ada sedangkan Mbak Ratih punya nggak kayak hal apa yang kira-kira tuh nyemangatin mereka yang lagi kesulitan ngatur waktu, terus ngatur semangat, ngatur diri juga gitu ya, supaya you need to do it. Nih saya nggak bisa bicara untuk orang lain ya, but for me for personally, you, yes. I believe I am successful ketika tim saya actually lebih hebat daripada saya. Atau ketika saya pergi, maksudnya sudah tidak di tim ini lagi, misalnya ada role yang berbeda dan sebagainya, tim gitu ini tetap jalan dan bahkan bisa lebih bagus. Nah, to me that's when a leader can say, oh dia beneran sukses nih memimpin tim tersebut gitu. Nah, dan salah satu cara to make that happen memang mentoring gitu kan, memang investing in time, effort, kadang juga emosi in nurturing relationship dan mentoring gitu dengan tim kita. Nah, kalau jangka pendek menengahnya sebenarnya kalau tim kita lebih strong, itu kan tugas kita juga menjadi lebih mudah ya sebenarnya. Jadi bagi lebih efisien. Bagi leaders yang mungkin merasa, aduh aku kok terlalu sibuk nih, nggak sempat gitu. Ya memang kesibukan sehari-hari itu nggak kurang-kurang sih, memang padat banget. Tapi take a look at it this way, kalau tim kita lebih kuat, actually kerjaan kita pun jadi lebih mudah. Jadi ini adalah effort dan time spent yang akan pays off gitu. Nah kalau tentang mentoringnya sendiri, memang kan orang macam-macam ya Mbak. Maksudnya setiap personil karakternya beda-beda, strength-nya juga beda-beda. Nah kalau saya pribadi, I really believe someone will be most successful ketika that person become the best version of himself or herself. Nah tugas
saya antara lain sebagai mungkin seseorang yang sudah berada di industri ini sedikit lebih lama dari orang tersebut adalah try to see or help the person to see what's his or her strength and area that he or she can improve. Dan how do I connect itu terhadap tuntutan pekerjaan atau bagaimana orang tersebut bisa sukses di dalam pekerjaan tersebut, di pekerjaannya saat itu gitu ya, atau di organisasi saat ini gitu. Kadang-kadang memiliki insight itu yang seringkali dimiliki oleh mereka yang sudah lebih lama berada di dalam satu profesi gitu. Tapi ya itu sih, gak ada rumus khusus atau gak ada formula khusus karena tiap orang beda. Spesial ya. Bener. Dan kalau kita ingin cookie cutter design juga, I don't think that will work. Lagi-lagi karena kalau seseorang berkembang tapi tidak beneran menjadi dirinya sendiri, itu juga kayaknya gak long lasting gitu kan. Mungkin bertahan 1-2 tahun gitu, tapi lama-lama gak long lasting. Jadi ya memang we try to harness that from the person supaya dia melihat, oh saya tuh ternyata strong di sini, dan di corporate culture ini strength ini bisa masuk nih ke sini, atau oke, ternyata saya ada kelemahan di area ini, corporate culture membutuhkannya saya seperti ini, oke, mungkin saya bisa work a little bit on that aspect dan sebagainya, atau bagaimana sih ini diterapkan dalam sehari-hari pekerjaan ya. Guidance seperti itu yang menurut saya yang seorang mentor bisa ngasih insight. Oke. Saya mau nanya, ada inspiring person gak yang kira-kira yang mewarnai selama ini? Mungkin kan ada orang yang, kalau yang cewek kayak gini, kalau yang ada gak yang kira-kira idola, tokoh idola yang ada dan lebih dari satu sebenarnya, banyak. Dan tidak necessarily famous people ya, karena saya meyakini mentor itu kita bukan hanya, kadang kan kita kalau mikir mentor ini misalnya seseorang tokoh, dengan jabatan tinggi, yang sudah tokoh gimana. Yes, that can work, definitely that can work, tapi tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Menurut saya yang lebih realistik adalah kita melihat ke lingkungan sekitar kita, saya ingin belajar aspek apa, lalu siapa yang saya lihat memiliki kayak he or she nails that aspect gitu. Nah jadi khusus untuk aspek ini saya pengen belajar dari beliau, aspek ini saya pengen belajar mungkin dari teman peer gitu yang saya lihat, oh dia kok oke banget ya kalau ini gitu, nah, kayak gitu sih. Nah kalau untuk saya ada, this will sound very cliche, tapi ada 2 orang yang I look up to, dan how they see the world strengthen how I see my world gitu. Satu adalah papa saya. Nah beliau sekarang sudah pensiun ya, tapi ada eranya waktu krisis moneter tahun 98, bapak saya arsitek. Jadi sama nih jalurnya seperti Mbak Tia. Nah pada waktu Krismon 98 di Indonesia, itu keluarga saya sangat terdampak, papa saya sangat terdampak. Dan yang saya lihat adalah resilience beliau gitu. Walaupun beliau terdampak secara ekonomi keluarga, jauh banget lah bedanya waktu itu. Saya waktu itu sudah memasuki SMP, jadi kerasa ya bedanya waktu saya SD versus pas sudah remaja gitu. Tapi saya ngelihat beliau, apapun itu kerjaannya sangat berbeda dari yang beliau kerjakan sebelumnya, prestisnya jauh banget dibanding yang beliau kerjakan sebelumnya. Some people mungkin akan kayak, oh kok mau ya bapak ini ngerjain itu, but he did that gitu untuk keluarga tetap bertahan, untuk saya dan adik saya bisa lanjut sekolah, kuliah sampai sekarang. Jadi to me that resiliency and grit itu sesuatu contoh nyata yang saya lihat dari beliau. Jadi kalau sekarang saya merasa capek misalnya, atau ya jenuh, saya coba ingat-ingat lagi kemarin kayak seperti apa perjuangan orang tua saya
tanpa melihat ego supaya anak-anaknya ini bisa sukses. Kalau sekarang saya capek, I'm in a very blessed position I think at the moment, dan tentu dengan segala posisi pasti ada challenge-nya, tapi kalau karena itu saya capek lalu mengeluh, kok kayaknya nggak pantas ya melihat malu sendiri. Iya. Melihat seperti apa orang tua saya dulu berjuang. Iya. Betul. Ya memang itu ya. Tiap langkah dalam hidup tuh pasti ada aja ya yang ini kan jadi inget yang lainnya. Mbak Ratih, kalau ada tips nggak buat anak muda yang sekarang yang lulus dari teknik nuklir untuk masuk ke oil and gas, dari ibu-ibu muda dan ibu-ibu muda yang mau mau berkarir, pengen punya karir tapi dia harus ngurus anak misalnya. Ada nggak pesan-pesan ke mereka gitu kira-kira apa ya gitu? First of all, I don't think we can always achieve everything on our own. Kita pasti butuh bantuan. Nah, bagaimana kita mendesain lingkungan kita untuk membantu kita itu penting. Support system itu penting. Some of us sangat beruntung punya keluarga yang mungkin dekat, relasinya baik, masih sehat-sehat, bisa menjadi support system. Ini mungkin terutama bagi ibu-ibu muda nih ya yang berkarir gitu. Some of us don't have that luxury gitu. And that's okay. Kalau memang memungkinkan untuk memiliki atau mendefine your own support system, then do it gitu. Karena memang gak mungkin kita conquer everything on our own. Betul. Itu gak. Kesuksesan satu orang itu selalu diraih karena dukungan dari sekian orang di belakangnya. Nah, dalam konteks yang sama, keluarga yang suportif juga sangat penting. Jadi mungkin bagi yang masih single, kenali diri Anda, dan misalnya kalau memang inginnya ke depannya terus berkarir, ya harapannya itu sudah dibahas nih di awal. Jadi memang satu visi dengan pasangannya. Karena kalau kita dalam keluarga beda visi antara peran suami, istri, ayah dan ibu, ya akan challenging pastinya ya untuk seseorang bisa berkarir. Kalaupun bisa, akan sulit untuk bisa maksimum lah gitu. Jadi ya itu sih. Dan it's okay to ask for help. Entah kenapa saya menemukan lebih banyak perempuan yang rasanya tuh enggan banget buat minta tolong. Kalau bisa tuh semua Gengsi. Iya kali ya. Kenapa dia? Rasanya tuh kayak kalau bisa semua diurus sendiri gitu. Gak bisa, burn out lah kita kalau ngurus segala-galanya sendiri. Jadi ya kerjasama dengan suami, dengan partner, kerjasama dengan entah itu keluarga, sama anak sendiri juga harus terutama dengan keluarga atau dengan support systemnya lah gitu ya. Apakah daycare, apakah ada SUS atau apapun itu, support system yang dipilih itu sangat-sangat penting. It's a must, It's a must. It took a village, I believe. It really took a village to raise kids, to have a good family dan a good career gitu. Itu semua ada hubungannya. Saling kayak saling connecting bergantung satu sama lain ya. Betul, memang. Betul. Oke, terima kasih Mbak Rati. Ini kayaknya banyak banget nih. Habis ini kita kayaknya masih belum ngomongin tentang the skills, apalagi ya. Kayaknya yang lain-lain juga banyak. Ini tentang kisah hidup kita belum sampai cerita-cerita. Oke Mbak Rati, kayaknya banyak sekali kisah-kisah atau cerita, terutama tips-tips ya yang udah didapat ya hari ini. Kita juga belajar, kayaknya kita belum sampai benar-benar detail yang getting to know, karena I think it's very interesting ya. Karena kadang tuh kelemahannya orang Indonesia tuh mendengar ya. Jadi kadang kalau kita mau ngajar atau jadi mentor yang bagus kan, keahlian mendengarnya juga harus bagus ya. Benar. Ya, jadi kayaknya kita masih belum sampai situ. Oke, terima kasih sekali diskusinya. Ini mungkin waktu kali ini kita masih
cerita terbatas masih tentang diskusinya Mbak Ratih, masih di awal-awal gitu. Kita belum sampai ke keberaniannya gitu ya, masih banyak PR-nya. Saya yakin diskusi kali ini membawa keinginan untuk tahu lebih banyak tentang Mbak Ratih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ratih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini pengalaman sama ceritanya bisa jadi inspirasi buat perempuan muda di Indonesia. Terima kasih. Terima Ya, kasih. oke.